Shalom anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi di hari yang baru pada hari ini. Dan untuk mengawali kegiatan kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa ada dalam kerjaan surga, Bapa yang kami kenal lewat anak Yesus Kristus. Puji-puji nama-Mu ya Bapa, atas kemurahan hati Bapa yang sudah menjaga dan melindungi kami, serta masih mempercayakan nafas kehidupan kepada kami sampai saat ini. Bapa yang baik, sekarang ini kami akan belajar. Mari Bapa, dengan kerendahan hati, kami memohon kepada Bapa, kiranya Bapa hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, menolong kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini Bapa boleh menjadi pedoman dan bekal untuk masa depan kami. Bapa yang baik, doa dan sembahyang kami, serta ampunilah setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah, hari ini Rabu 28 Juli 2021 kita belajar IPAS, ilmu pengetahuan IPA dan sosial. Bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Masih dengan topik yang sama pada pertemuan yang lalu, yaitu topik A, kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh. Nah, ada pula tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami manfaat tumbuhan bagi manusia. Dan yang kedua, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Pada topik A ini kita lihat yang pertama itu kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh. Nah, pada umumnya bagian tubuh tumbuhan bisa dibagi ke dalam 3 fungsi, yaitu yang pertama untuk pertumbuhan tanaman, yang kedua perlindungan diri atau adaptasi, dan yang ketiga alat berkembang biak. Jadi tubuh tumbuhan itu dibagi dalam 3 fungsi seperti yang itu sudah baca. Nah, manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Yang pertama itu sebagai sumber bahan pangan. Contohnya sayur-mayur, buah-buahan itu berasal dari tumbuhan, yaitu sebagai sumber bahan makanan manusia. Oke, yang kedua, sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Contohnya pohon, tumbuhan pohon, contohnya pohon jati. Itu bisa kita buat untuk lemari, bisa buat meja, buat kursi. Dan masih banyak lagi manfaat tumbuhan ini untuk manusia. Yang ketiga itu sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih. Itu berasal dari tumbuhan, obat-obat herbal. Itu yang untuk kita konsumsi itu berasal semuanya dari tumbuhan. Dan masih banyak lagi manfaat bagian tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oke. Yang berikut, bagian tumbuhan yang berperan untuk tumbuh. Nah, bagian tumbuhan yang berperan untuk tumbuh itu ada 3, ada akar, batang, dan daun. Dan akar kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Hari ini kita akan belajar tentang batang dan daun. Oke, pertama kita belajar tentang batang. Nah, batang itu dikelompokkan dalam 3 jenis. Yang pertama ada batang kayu, yaitu batang yang keras dan kuat, karena sebagian besar terdiri atas kayu. Umumnya dimiliki oleh pohon-pohon besar seperti mangga, cemara, beringin, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Ini yang namanya batang kayu. Keras, karena sebagiannya terdiri dari kayu.
Yang kedua, batang basa. Nah, batang basa itu adalah batang yang lunak dan berair. Contohnya pada tumbuhan bayam, kangkung. Ada juga seperti ini ya. Nah, ini adalah batang basa yang lunak dan berair. Itu pohon bayam. Nah, ini batang sayur sawi atau sayur putih. Batangnya lunak dan berair. Dan yang ketiga itu ada pohon pisang. Batang ini lunak dan berair. Itu adalah contoh dari batang basa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, yang ketiga itu batang rumput. Nah, batang rumput ini adalah batang yang tidak keras. Mempunyai ruas-ruas nyata dan seringkali berongga. Misalnya pada batang padi, batang serai, dan rumput-rumput. Contohnya ini ya, ini batang rumput namanya. Ini batangnya tidak keras, mempunyai ruas-ruas. Ini batang tebu, dan ini batang serai, mempunyai ruas-ruas. Itu adalah contoh dari bagian tumbuhan yaitu batang rumput. Nah, sekarang kita belajar tentang daun. Nah, daun bisa juga dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Nah, tulang daun ini berfungsi seperti pembuluh darah, yaitu mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalirkan makanan dari daun ke batang. Nah, seperti tulang pada tubuh manusia, tulang daun juga membuat daun memiliki bentuk dan struktur yang kokoh. Ibu ulangi bahwa daun ini bisa dikelompokkan berdasarkan tulang daunnya. Tulang daun itu berfungsi sebagai mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalirkan makanan dari daun ke batang. Itu adalah fungsi dari tulang daun. Nah, contoh-contoh daun, yang pertama ada daun yang melengkung, seperti ini. Melengkung. Yang kedua, daun yang menjari. Yang ketiga, daun sejajar. Dan keempat itu daun yang menyirip. Yang melengkung itu contohnya ada daun sirih, daun lada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau menjari, daun menjari itu contohnya daun singkong atau daun ubi kayu, daun pepaya, daun labu, daun kapuk. Itu adalah contoh daun yang menjari. Yang ketiga, sejajar. Contohnya itu daun padi, daun jagung, daun tebu, daun bambu, dan masih banyak lagi contoh daun yang sejajar. Dan yang keempat, ada daun jambu, daun mangga, daun nangka, daun jeruk. Itu adalah contoh daun yang menyirip. Jadi ibu ulangi bahwa daun ini dibagi dalam 4 macam daun. Yang pertama daun yang melengkung, yang kedua daun menjari, yang ketiga daun sejajar, dan yang keempat daun menyirip. Nah, oke, sekarang kita masuk pertanyaan refleksi atau kita merefleksikan kembali materi-materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu dan pertemuan hari ini. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Apa saja bagian tubuh tumbuhan? Nah, yang kedua, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup atau melindungi diri? Yang ketiga, bagian mana dari tumbuhan yang berperan tumbuh? Dan yang keempat, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Kita akan lihat satu persatu. Nah, bagian tumbuhan untuk tumbuh itu, bagian tubuh tumbuhan ada 5. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Itu bagian tubuh tumbuhan. Nah, bagian tubuh tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup, yaitu akar dan batang. Akar dan batang itu berperan untuk tumbuhan itu melindungi diri atau bertahan hidup. Yang ketiga, bagian tumbuhan yang berperan untuk tumbuh. Batang dan daun. Dan yang keempat, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Yaitu bunga. Jadi bagian tumbuhan yang berkembang untuk berkembang biak itu adalah bunga. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke. Sekarang kita masuk pada kesimpulan topik A. Yang pertama itu, tumbuhan itu mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak.
Nah, bagian tubuh tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Maaf ya, ini salah ketik, dan buah. Jadi ada 5 bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama kita akan lihat ini satu persatu tubuh tumbuhan itu. Yang pertama itu akar, yaitu fungsinya untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Itu adalah fungsi akar. Yang kedua fungsi batang, untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Nah, yang ketiga daun. Daun ini sebagai tempat menghasilkan makanan. Dan yang keempat bunga, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang kelima itu buah, merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Jadi itu adalah kesimpulan dari topik A yang kita telah pelajari pada minggu lalu dan hari ini. Namun perlu diingat bahwa untuk bunga dan buah tidak selalu ada pada setiap tumbuhan. Jadi ada juga tumbuhan yang tidak memiliki bunga dan buah. Tapi pada umumnya tubuh tumbuhan itu ada 5, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Gitu ya. Oke. Nah, demikianlah materi IPAS untuk topik A. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk pada topik B. Gitu ya. Jadi jika ada anak-anak yang tidak mengerti atau memahami materinya, bisa ditanyakan melalui email. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.